Nama saya Mardiatul Janah, selaku moderator dari kelompok 2. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya, yaitu saya Radia Izatul Husna. Saya Lando Wiraga Sabtu Rozak. Saya Muhammad Maulal Gipari. Saya Medat Malikna. itulah anggota dari kelompok 2. Oke, lanjut ke materi. Mark Zuckerberg adalah seorang pemrogram dan pengusaha internet. Ia dikenal karena menciptakan situs di jaring sosial Facebook bersama temannya, yang dengan itu ia diangkat sebagai pejabat eksekutif dan presiden. Facebook didirikan sebagai perusahaan swasta pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg bersama teman sekelasnya yaitu Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin, dan Chris Hughes ketika menjadi mahasiswa di Universitas Harvard. Kisah keluarga Mark Zuckerberg. Nama lengkap Mark Zuckerberg adalah Mark Elias Zuckerberg. Mark Zuckerberg lahir pada 14 Mei di kawasan Dogberry, Westchester County, New York. Ia merupakan anak dari pasangan. Edward Zuckerberg adalah seorang dokter gigi dan ibunya Carol Zuckerberg seorang psikolog. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Sejak kecil ia mengutak-atik komputer, mencoba berbagai program komputer dan juga belajar membuatnya. Mark menikah dengan Priscilla Chan, salah seorang teman kuliahnya sekaligus rekan dalam mengembangkan Facebook. Dari pernikahan tersebut ia dikaruniai 2 orang anak sepasang yang bernama Maxima dan August Chan Zuckerberg. Saat diluncurkan pada Februari 2004, Zuck menamai situs ini sebagai The Facebook yang beralamat di thefacebook.com. Awalnya, situs The Facebook hanya diperuntukkan bagi mahasiswa di Universitas Harvard. Namun, pada Maret 2004, layanan The Facebook akhirnya merambah ke universitas lainnya di Amerika Serikat, termasuk seluruh universitas Lovelock, Yale, Columbia, Princeton, dan lain-lain, hingga universitas di daerah Boston, Amerika Serikat. Pada 1 Oktober 2005, layanan The Facebook terbuka untuk mahasiswa di universitas lain di berbagai penjuru dunia. Tak hanya mahasiswa, The Facebook juga turut memperluas layanannya ke karyawan di beberapa perusahaan, termasuk Apple dan Microsoft. Pada Desember 2005, Facebook dilaporkan telah memiliki 6 juta pengguna, dan pada September 2006, layanan Facebook terbuka untuk seluruh orang yang berusia di atas 13 tahun dengan email yang valid. Saat itu pun jejaring sosial ini mulai mendunia. Oke teman-teman, di sini saya akan menyebutkan beberapa rahasia sukses dari Mark Zuckerberg, seorang CEO Facebook alias Meta. Oke, yang pertama, ini ciptakan produk yang berguna bagi banyak orang, sudah tentu. Yang kedua, mulai dari hal kecil dan mudah dilakukan. Jadi kalau memulai sesuatu itu dari hal yang kecil dulu ya kan. Gak mungkin kita langsung membuat hal yang sangat luar biasa tanpa memulainya dari hal kecil. Yang ketiga, ini mencintai pekerjaan, sudah pasti. Yang keempat, terbuka pada perubahan dan tidak lupa tujuan awal. Jadi prinsip awal itu tetap, namun kita harus tetap menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga. Kita harus berinovasi gitu. Yang kelima, tetap fokus meskipun banyak rintangan. Dan yang terakhir, yakni bergerak cepat dan hilangkan semua kekhawatiran. Jadi kita harus berani untuk memulai dan tetap fokus pada tujuan. Fakta-fakta Mark Zuckerberg. Yang pertama, Mark Zuckerberg adalah pemilik Facebook. Yang kedua, Mark Zuckerberg diketahui selalu memakai pakaian berwarna abu ketika bekerja. Yang ketiga, Mark Zuckerberg disinyalir mengidap buta warna sehingga tidak dapat melihat warna merah dan warna hijau dengan jelas. Yang keempat, seorang vegetarian. Yang kelima, The Social Network. Yang keenam, memiliki kekayaan yang melimpah. Yang ketujuh, seorang hacker. Yang kedelapan, seorang bos yang sederhana. Prinsip sukses Mark Zuckerberg. Yang pertama, memiliki misi yang jelas. Yang kedua, mengambil setiap kesempatan. Yang ketiga, memiliki rasa keingintahuan yang besar. Yang keempat, memiliki tim yang solid. Yang kelima, sederhana dan dermawan. Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa sikap dari Mark Zuckerberg. Langsung saja, yang pertama, membuat produk yang bermanfaat untuk banyak orang. Jadi tujuan utama suatu produk itu adalah bermanfaat bagi banyak orang gitu. Jadi kita bisa katakan produk itu sudah sukses ketika
manfaatnya sudah bisa dilihat atau bisa dirasakan oleh banyak orang gitu. Oke, yang kedua, memulai dari yang kecil dan mudah untuk dilakukan. Jadi segala sesuatu hal yang kita lakukan, entah itu kita memulai usaha, membuat produk gitu, kita memulai dari hal yang kecil dulu. Kita nggak mungkin kan membuat suatu usaha gitu yang langsung gede gitu atau langsung sukses gitu, kecuali kita hoki ya kan. Yang ketiga, yakni lebih mencintai passion dibandingkan uang. Jadi misalnya nih, saya sebagai gamers misal, jika saya terus melakukan itu, terus memainkan itu, terus menekuni itu, maka lama-kelamaan itu bisa menghasilkan uang juga tanpa kita sadari gitu. Jadi kita lebih mencintai passionnya dulu, baru kita tujuannya ke uangnya gitu. Yang keempat, terbuka untuk perubahan tapi tidak melupakan tujuan awal. Jadi prinsip awal kita itu tetap, tapi ketika ada inovasi yang lebih baru, yang lebih canggih, yang lebih bagus gitu, kita terima ya kan. Yang terakhir yakni tetap fokus walau berhadapan dengan rintangan. Jadi kawan-kawan, kalau namanya rintangan itu pasti ada. Jadi seperti kata Just No Limit, be yourself and never surrender. Dari beberapa pemaparan yang sudah dijelaskan, dapat diambil manfaat dari dunia entrepreneur Mark Zuckerberg, yaitu sebagai contoh bagi diri sendiri untuk menjadi entrepreneur yang handal dengan mempelajari ilmu dan nilai serta membangun jiwa wirausaha atau menciptakan sesuatu yang berguna bagi banyak orang, yang dimulai dari hal kecil dan mudah dilakukan, terbuka pada perubahan maupun menghadapi tantangan dengan resiko yang mungkin dihadapi dalam proses yang dijalankan, dan tetap fokus pada tujuan awal yang telah direncanakan.